Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan saya banggakan, Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bertemu lagi ya dalam pembahasan materi pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembahasan kali ini anak-anak, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani, tentunya diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, setelah sebelumnya Pak Yusuf pernah menyampaikan pembahasan kita yang ada di minggu lalu, yaitu tentang pengertian mawaris, kemudian dasar-dasar hukum mawaris, lalu tentang syarat-syarat, sebab-sebab mendapatkan warisan dan sebab tidak mendapatkan warisan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang ketentuan pembagian harta warisan. Ya, coba anak-anak simak baik-baik pembahasan kali ini. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengetahui tentang bagian-bagian daripada ahli waris atau ketentuan tentang pembagian harta waris. Simak baik-baik, semoga tayangan ini, video ini bermanfaat untuk pembelajaran daring anak-anak semuanya. Nah anak-anak, ketentuan pembagian harta warisan. Ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi menjadi dua macam. Apa itu? Yaitu ahli waris zawil furud yang bagiannya tidak ditentukan, dan ahli waris asobah, yakni bagiannya berupa sisa setelah diambil daripada zawil furud. Ya, ingat, ahli waris dzawil furud ini ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa dengan pembagian terdiri dari 6 kelompok, yang mana pembagiannya adalah sebagai berikut. Simak baik-baik. Untuk yang pembagian pertama, yaitu mendapat bagian 1/2 atau setengah. Siapa saja? Yaitu suami, dengan ketentuan jika istri yang meninggal tidak ada anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki. Yang kedua adalah anak perempuan jika tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan. Kemudian cucu perempuan jika dia sendirian, tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian saudara perempuan sekandung jika sendirian, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada anak, atau tidak ada cucu dari anak laki-laki. Dan saudara perempuan sebapak sendirian, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, lalu yang mendapatkan 1/4 siapa saja? Ini ada pembagian yang kedua adalah 1/4. Yaitu suami jika istri yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua, istri jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang mendapatkan 1/8 ya, yang berhak mendapatkan bagian ini adalah istri. 1/8 itu istri jika suami memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Jika suami memiliki istri lebih dari 1, maka 1/8 itu dibagi rata di antara istri-istrinya. Kemudian bagian yang berikutnya adalah mendapatkan 2/3 bagian dari harta warisan. Siapa? Dia adalah 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Lalu 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika ia ada anak laki-laki atau perempuan sekandung. Yang berikutnya 2 saudara perempuan sekandung atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sebapak atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapak. Kemudian yang keempat, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sekandung.
Lalu yang kelima, pembagian yang kelima mendapatkan 1/3. Sulus bahasa Arabnya dalam Quran adalah sulus, 1/3. Yaitu siapa? Ibu jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki, tidak memiliki 2 saudara atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua, 2 saudara seibu atau lebih, baik laki-laki ataupun perempuan, jika yang meninggal tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Jadi anak laki-lakinya ya yang diurutkan dari anak laki-lakinya. Kemudian yang ketiga, kakek. Bagaimana kakek? Jika bersama 2 orang saudara kandung laki-laki atau 4 saudara kandung perempuan, atau seorang saudara kandung laki-laki dan 2 orang saudara kandung perempuan. Sedangkan yang ini yang keenam ya, yang terakhir, yaitu mendapatkan 1/6. Siapa? Ibu jika yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki, saudara laki-laki atau perempuan lebih dari 2 yang sekandung atau sebapak atau seibu. Kemudian yang kedua, nenek. Jika yang meninggal tidak memiliki ibu dan hanya ia yang mewarisinya. Jika neneknya lebih dari 1, maka bagiannya dibagi rata. Kemudian yang ketiga, bapak secara mutlak mendapatkan 1/6, baik yang meninggal memiliki anak atau tidak, itu mutlak. Itu bapak ya, bagiannya bapak. Kemudian kakek, jika tidak ada bapak, jadi kakek itu akan terhalang oleh bapak. Kalau ada bapak maka kakeknya tidak mendapatkan warisan. Tapi kalau tidak ada bapak maka kakek mendapatkan warisan dari yang meninggal dunia. Kemudian saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan, jika yang meninggal dunia tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian berikutnya, siapa lagi? Cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama dengan anak perempuan yang tunggal. Tidak ada saudara laki-laki, tidak ada anak laki-laki dari paman, dari bapak. Anak laki-lakinya paman dari bapak. Kemudian berikutnya, saudara perempuan sebapak jika ada 1 saudara perempuan sekandung tidak memiliki saudara laki-laki sebapak. Tidak ada ibu, tidak ada kakek, tidak ada anak. Nah, sekarang yang berikutnya ya, ahli waris asobah. Siapa itu? Ahli waris asobah, perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya di dalam furud atau pembagian yang ada di dalam Al-Quran tadi. Furud dalam ini yang dimaksud zawil furud itu adalah ketentuan yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran tadi. Tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya, dia sisa, istilahnya pokok bagian asobah itu dia mendapatkan sisa-sisa daripada pembagian harta waris. Ahli waris asobah bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian, atau mendapatkan sisa warisan jika ada ahli waris yang lainnya, atau tidak mendapatkan apa-apa jika harta warisan tidak tersisa ketika dibagi oleh ahli waris yang lain dalam dzawil furud tadi. Nah, bila seorang di antara ahli waris didapati seorang diri, maka berhak mendapatkan semua harta warisan. Namun bila bersama ashabul furud, ia menerima sisa bagian dari mereka. Dan bila harta warisan habis terbagi oleh ashabul furud, maka ia tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisan tersebut. Ini ya, diingat-ingat, dia tidak dapat apa-apa karena sudah terbagi habis oleh ashabul furud. Ahli waris asobah itu ada 2. Yang pertama asobah bin nasab karena sebab nasab, dan asobah bis sabab. Asobah atau dia mendapatkan bagian karena sebab. Sekarang asobah bin nasab itu apa? Terbagi menjadi 3 bagian. Nah, bagiannya yaitu ini. Semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan mu'tik yang memerdekakan budak. Mereka adalah anak laki-laki. Atau putra laki
dari anak laki-laki seterusnya ke bawah. Ayah, kakek ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, dan seterusnya ke bawah. Anak saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, dan seterusnya ke bawah. Anak laki-laki paman seayah, dan seterusnya ke bawah. Kemudian asobah bin nasab, karena sebab nasab ini. Ini masih sebab nasab ya, tadi sudah diterangkan yang depan sebab nasab. Nah, kedua belas ahli waris di atas dapat dikelompokkan menjadi 4 arah. Tadi ada 12 ya disebutkan. Ini dikelompokkan menjadi 4 arah, yaitu 1 anak, yaitu arah yang ke anak mencakup seluruh anak keturunan anak laki-laki mulai cucu, cicit, seterusnya ke bawah. Berarti arah bapak mencakup ayah ke atas ini, kakek, seterusnya dari pihak laki-laki. Misalnya ayah dari bapak, ayah dari kakek, dan seterusnya ke atas. Kemudian arah saudara laki-laki mencakup saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, termasuk keturunan mereka. Jadi ya ke samping ini, dan keturunan-keturunan daripada saudara laki-lakinya. Namun hanya yang laki-laki yang dihitung. Adapun saudara laki-laki seibu dari ibu ya tidak termasuk. Karena itu termasuk ashabul furud. Ini lagi ya, asobah bin nasab, disebabkan nasab lagi. Yang bagian berikutnya adalah yang asobah bil ghair, ahli waris. Asobah bil ghair ada 4, semuanya dari kelompok wanita. Dinamakan asobah bil ghair karena hak asobah keempat wanita itu bukanlah karena kedekatan kekerabatan mereka dengan pewaris, akan tetapi karena adanya asobah lain, asobah bin nafsi. Adapun ahli waris asobah bil ghair yaitu cucu perempuan keturunan anak laki-laki bisa menjadi asobah bila bersama dengan saudara laki-lakinya atau anak laki-lakinya paman. Anak laki-lakinya paman itu siapa? Cucu laki-laki dari anak laki-laki ketentuannya ya, baik yang sederajat dengannya atau bahkan lebih di bawahnya. Kemudian anak perempuan bisa menjadi asobah bila bersama dengan saudara laki-laki, dia akan tertarik ke bawah oleh saudara laki-lakinya. Saudara kandung perempuan akan menjadi asobah bila bersama dengan saudara kandung laki-laki, begitu ya ketentuannya. Kemudian saudara perempuan seayah akan menjadi asobah bila bersama dengan saudara laki-laki. Dalam kondisi seperti ini, bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Jadi lidzakari mislu hazil unsayain, bagian laki-laki itu 2 kalinya daripada bagian wanita. Mereka mendapatkan bagian sisa harta yang telah dibagi. Jika harta telah habis terbagi, maka gugurlah hak waris bagi mereka. Nah, selanjutnya asobah bin nasab. Hubungan nasab yang berikutnya adalah asobah bil ghair. Asobah bil ghair ada 4, semuanya dari kelompok wanita, dinamakan asobah bil ghair. Adalah karena hak asobah keempat wanita itu bukanlah karena kedekatan kekerabatan mereka dengan pewaris, tetapi karena adanya asobah lain, asobah bin nafsi. Adapun ahli waris asobah bil ghair yaitu ya keterangannya adalah anak perempuan bisa menjadi asobah bila bersama dengan saudara laki-lakinya. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki bisa menjadi asobah bila bersama dengan saudara laki-lakinya atau anak laki-laki dari paman. Kemudian saudara kandung perempuan, dan yang keempat adalah saudara perempuan seayah akan menjadi asobah bila bersama dengan saudara laki-laki. Nah, kemudian yang bagian C ini yang asobah ma'al ghair. Orang yang termasuk asobah ma'al ghair ada 2. Seperti 1, saudara perempuan sekandung 1 orang atau lebih berada bersama dengan anak perempuan 1 atau lebih, atau bersama putri dari anak laki-laki 1 atau lebih, atau bersama dengan keduanya. Yang kedua, saudara perempuan seayah 1 orang atau lebih bersama dengan anak perempuan 1 atau
lebih atau bersama putri dari anak laki-laki, satu atau lebih atau bersama dengan keduanya. Landasan hukum asobah ma'al ghair adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Abu Musa menjawab ini, ya. Jadi bahwa Abu Musa Al-Asy'ari ditanya tentang hak waris anak perempuan, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, dan saudara perempuan sekandung atau seayah. Abu Musa menjawab, bagi anak perempuan separuh dan saudara perempuan separuh. Kemudian yang nomor 2, artinya ini tentang asobah yang bis sabab, karena sebab, yaitu ya, yang termasuk asobah bis sabab karena sebab adalah orang-orang yang membebaskan budak. Ini orang yang memerdekakan budak. Nah, jika semua ahli waris laki-laki berkumpul, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya 3 orang. Ini perlu diperhatikan, ya, ayah, anak laki-laki, dan suami. Dengan pembagiannya adalah 1/6 untuk ayah, suami 1/4, dan sisanya adalah anak laki-laki sebagai asobah. Nah, jika semua ahli waris perempuan berkumpul, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah 5 orang, yaitu istri 1/8, ibu 1/6, perempuan 1/2, ya, dan sisanya lagi saudara perempuan sekandung sebagai asobah. Yang C, jika terkumpul semua ahli waris laki-laki perempuan, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah 5 orang, yaitu ibu, bapak, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri, dengan pembagian sebagai berikut. Jika para ahli waris tersebut jika para ahli waris tersebut terdapat istri, maka bagian ayah 1/6, ibu 1/6, istri 1/8, dan sisanya anak laki-laki dan perempuan sebagai asobah, dengan ketentuan anak laki-laki lebih daripada anak perempuan, 2 kalinya anak perempuan. Kemudian jika pada ahli waris tersebut terdapat suami, maka bagian ayah 1/6, ibu 1/6, suami 1/4, dan sisanya anak laki-laki dan perempuan sebagai asobah, dengan ketentuan anak laki-laki 2 kali lipat daripada anak perempuan. Nah, kita akan belajar, ya, untuk berhitung tentang warisan. Coba, ini jika seorang meninggal dunia kemudian meninggalkan harta sebesar 120 juta, langsung saja, ya, karena sudah dibuatkan skema seperti ini, jadi tinggal nanti kalau pengen menulis-nulis lagi silahkan dibuatkan oret-oretan begitu. Harta peninggalannya berapa? 120 juta. Ahli warisnya terdiri atas ibu dan seorang anak perempuan. Setelah dihitung bagaimana hasilnya? Hasilnya bagian ibu kan 1/6 dan bagian satu anak perempuan kan 1/2. Asal masalah dari 1/6 dan 1/2, kalau dalam matematika disebut KPK, dari bilangan penyebut 6 dan 2 kan 6. Ketemunya di angka 6, maka bagian-bagian masing-masing adalah 1/6, ya, KPK-nya, dan 3/6. Dalam hal ini masih tersisa harta warisan sebanyak 2/6. Untuk perhitungan dalam kasus ini harus menggunakan rot, ya, yaitu membagikan kembali harta warisan yang tersisa kepada ahli warisnya. Jika dilihat bagian ibu 1/6 dan satu anak perempuan 3/6, maka pembagiannya adalah 1/3. 1 dibagi 3 maksud saya. Maka 1/6, kalau 1 dibagi 3 kan ditulisnya begini, 1/6 plus 3/6 sama dengan 4/6. Dijadikan 4/4 dengan pembagian 1/3. Maka hasilnya ini ibu 1/4 daripada harta warisan 120 juta kan tadi dikalikan 1/4 jadinya 30 juta. Kemudian anak perempuan 3/4 kali 120 juta, dia mendapatkan bagian 90 juta.
Nah, demikian anak-anak tentang ketentuan pembagian harta warisan. Tentunya dari pembahasan melalui ini kita hanya mendapatkan gambaran kecil yang harus kalian kembangkan lebih banyak lagi. Tentunya anak-anak harus berlatih dan berlatih untuk menghitung daripada pembagian-pembagian harta warisan. Kalian buka lagi buku materi PAI kalian, di modul kalian buka kembali, berlatihlah untuk menghitung harta warisan peninggalan daripada orang yang meninggal sesuai dengan masalah-masalah yang mungkin kalian buat sendiri. Ketika seorang meninggal, kemudian ahli warisnya siapa, kemudian hitunglah berdasarkan pembagian-pembagian yang seperti kita pernah pelajari dalam ketentuan, dawil furud dan lain sebagainya dalam pembahasan kali ini. Tentu anak-anak harus tetap berlatih dan semoga anak-anak mendapatkan pemahaman yang bisa kalian pahami secara zahiran wa batinan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ila liqa, ma'assalamah. Bi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.